Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video laporan hasil akhir proyek mata kuliah Embedded System dari kelompok 7. Di sini kami mempersembahkan sebuah sistem yaitu Autolog dari sistem di rumah. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan seluruh anggotanya terlebih dahulu. Pertama ada Zaka Aulianala Utma dengan NIM 235135031111041. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Dika Bisa Putra dengan NIM 235503071111013. Kemudian ada Gania Rafida Wahida dengan NIM 2351030111047. Kemudian juga ada Satria Aji Ilham Azhar dengan NIM 2355030111046. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, keamanan rumah adalah hal yang sangat penting. Namun seringkali kita lupa untuk mengunci pintu setelah menutupnya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menyebabkan pencurian. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami membuat sistem auto lock door yang akan secara otomatis mengunci pintu setelah terdeteksi getaran akibat penutupan pintu. Kemudian ada rumusan masalah yang sudah kita lihat dan identifikasi, yaitu yang pertama, apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah lupa mengunci pintu. Pastinya beberapa dari kita banyak yang sering keluar rumah, tapi terburu-buru sampai lupa mengunci pintu rumah sendiri. Nah, sistem ini bakal menjawab masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara agar rumah dapat diakses secara aman. Tidak hanya soal lupa mengunci tadi, tapi juga bagaimana memastikan hanya orang yang kita percayai yang bisa masuk, terutama saat kita sedang tidak ada di rumah. Kemudian ada bagaimana cara meminimalisir akses orang luar terhadap rumah kita. Kita juga mempertimbangkan bagaimana mengurangi celah tersebut ketika ada tamu atau pekerja yang membutuhkan akses sementara. Kemudian untuk tujuan yang kita sudah rancang itu ada tiga tujuan utama, yaitu yang pertama menciptakan program sistem kunci pintu otomatis setelah mendeteksi getaran pada pintu. Pintu akan mengunci sendiri setelah mendeteksi getaran penutupan pintu, jadi kita tidak perlu lagi khawatir lupa untuk mengunci pintu. Yang kedua itu kita sudah mendapatkan akses terbatas pada sistem kunci pintu otomatis. Jadi hanya yang memiliki kode PIN yang bisa membuka pintu. Dan yang ketiga, ada penambahan fitur deteksi cahaya untuk memberi informasi kondisi dalam rumah. Dengan sensor cahaya tadi, sistem bisa mengetahui apakah rumah sedang kosong atau berpenghuni, menyesuaikan dengan nanti pengunciannya. Nah, Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram state systemnya. Oke, jadi di state-nya sendiri ini mempunyai tiga kondisi utama, yaitu terkunci, input pin angka, dan pintu terbuka. Untuk alurnya, pertama-tama misalnya pintu terkunci jika ada getaran setelah ditutup. Kemudian jika pengguna ingin membuka pintunya, pengguna harus menginputkan pin angka. Jika angkanya salah atau pinnya salah, akan diminta lagi untuk menginput pin sampai benar. Kemudian jika benar, pintunya akan terbuka. Setelah itu sensor akan mendeteksi getaran. Dari sensor itu, jika tidak ada getaran dari penutupan pintu, berarti belum ditutup. Kalau misalkan ada getaran, berarti pintunya tertutup dan terkunci. Nah, selama proses ini, sistem juga memantau cahaya ruangan sebagai tambahan informasi tentang aktivitas di dalam rumah. dan selanjutnya ada spesifikasi komponen yang ada 5 komponen utama dari sistem yang sudah dibuat, yaitu yang pertama ada piezo sensor, yaitu berfungsi sebagai
pendeteksi getaran pada bagian pintu, di mana saat pintu ditutup, getarannya terdeteksi oleh piezo ini. Nah, ini juga dapat memicu proses penguncian otomatis. Kemudian yang kedua ada keypad 4x4. Nah, di keypad 4x4 ini, fungsinya ini sebagai komponen yang dapat memberikan input pin angka yang tadi sudah kita sebutkan. Jika pin yang diinput benar, pintu bisa langsung terbuka otomatis. Jika salah, kita harus menginput kembali pin yang benar. Kemudian ada yang ketiga itu light dependent resistor atau LDR, di mana komponen ini berfungsi sebagai pendeteksi cahaya pada ruangan untuk referensi keberadaan orang di dalamnya. Nah, dia juga bisa membantu menentukan apakah rumah dalam keadaan kosong atau tidak. Kemudian yang keempat ada LCD. LCD ini tentunya untuk komponen yang dapat menampilkan status terkini dari pintu otomatis ini. Apakah pintu otomatis ini terkunci atau terbuka? Dan yang terakhir ada servomotor. Servomotor ini fungsinya sebagai motor yang akan menggerakkan kunci pintu otomatis ini berdasarkan perintah dari sensor piezo ataupun LDR atau keypad 4x4 juga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya pada bagian wiring dan juga penjelasan kode program. Jadi di sini pada wiring untuk komponen kami menggunakan keypad, servo, I2C, dan piezo. Nah, untuk keypad sendiri ini disambungkan pada pin 3 sampai ke pin 10. Jadi untuk row-nya itu, untuk row baris itu pada pin 3, 4, 5, 6, dan untuk pin kolom itu pada 7, 8, 9, 10. Untuk LCD yang sudah disambungkan dengan I2C itu untuk pin-pinnya SDA, untuk SDA sendiri itu tersambung ke pin A4 atau analog 4, dan untuk SCL itu tersambung ke pin A5. Untuk servo sendiri ini terhubung dengan pin 11. Kemudian untuk piezo atau sensor getar itu tersambung pada pin A0, dan LDR tersambung pada A1. Piezo ini LDR. Untuk LDR tersambung pada pin A1 dan piezo pada pin A0. Oke, untuk bagian ini adalah bagian dari library yang akan kita gunakan. Di sini ada library untuk LCD yang disambungkan dengan I2C, kemudian ada library dari servo, kemudian ada library dari keypad. Kemudian pada bagian ini adalah deklarasi atas pin-pin yang kita gunakan. Jadi untuk piezo itu tersambung ke pin A0, LDR tersambung ke pin A1, kemudian servo tersambung pada pin 11. Lalu kemudian ini adalah threshold yang kita gunakan. Untuk piezo sendiri adalah 100, dan untuk threshold dari LDR sendiri adalah 500. Jadi guna dari threshold ini untuk memberikan batasan minimum yang agar bisa dideteksi oleh sensor itu sendiri. Kemudian lanjut pada bagian dari deklarasi itu adalah pendeklarasian dari LCD untuk parameternya seperti alamat, kemudian deklarasi untuk servo motor. Jadi untuk deklarasi LCD, dan ini untuk deklarasi servo motor. Deklarasi objek ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah deklarasi untuk keypad sini. Jadi kita mendeklarasi bahwa ada
4 row dan juga ada 4 kolom, 4 byte. Kemudian ini untuk spesifik char-char atau karakter yang apa saja yang tersedia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang, 0 dan pagar, kemudian ada A, B, C, D. Nah, untuk bagian ini adalah byte atau deklarasi untuk pin yang digunakan pada keypad. Untuk row atau baris kita gunakan pin 3, 4, 5, 6, dan untuk kolom kita menggunakan pin 7, 8, 9, 10. Dan untuk pada bagian ini adalah memberikan mapping agar Arduino dapat mengerti letaknya, seperti itu. Oke. Dan lanjut ke bagian ini. Ini adalah beberapa variabel yang akan digunakan untuk sebagai acuan pertama sebelum dimulainya program ini. Jadi untuk piezo value akan menyimpan nilai bacaan analog dari sensor piezo. Kemudian untuk is unlock adalah variabel boolean yang menunjukkan status dari kunci nanti kita. Kemudian ada string input pin ini yang akan digunakan untuk menyimpan input pin yang kita masukkan melalui keypad. Kemudian ada string correct pin ini menyimpan kombinasi pin yang benar. Jadi seperti password yang benar begitu untuk yang string correct pin ini. Kemudian lanjut ke void setup. Di sini adalah beberapa deklarasi yang kita gunakan. Jadi untuk mengaktifkan servo kita menuliskan sintaks seperti ini, attach servo pin. Kemudian kita mendeklarasi pin mode dari piezo dan juga LDR adalah sebagai input. Kemudian kita melakukan LCD begin. Nah, LCD begin ini digunakan untuk menginisialisasi modul dari LCD yaitu 16,2 yang artinya 16 kolom dan 2 baris. Dan juga ada LCD backlight ini untuk menyalakan lampu backlight yang ada pada LCD. Kemudian kita mendeklarasikan servo untuk menggerakkan servo motor ke posisi 180 derajat pada awalnya. Kemudian ada tampilkan masukkan pin untuk memanggil fungsi custom yang menampilkan pesan pin pada LCD nantinya. Jadi sebagai interface pengguna pas waktu pertama kali menghidupkan itu sebelum memasukkan inputan. Itu untuk void setup. Kita lanjut ke void loop. Di sini kita mendeklarasikan suatu variabel yaitu LDR value yang akan menyimpan nilai bacaan dari LDR itu sendiri gitu. Jadi nanti nilai yang dibaca dari LDR kemudian akan disimpan ke dalam variabel bernama LDR value. Oke, untuk selanjutnya di bawah ini ada LCD set cursor. Jadi kita meletakkan kursor pada baris pertama dan kolom pertama. Kemudian jika nilai dari LDR itu kurang dari thresholdnya, maka akan mengindikasikan ada orang dan itu akan di print pada LCD. Jadi saat nilai dari LDR value-nya ini lebih kecil dari LDR threshold, maka mengindikasikan ada orang, sehingga kita melakukan print ada orang ke LCD. Dan ketika nilai LDR lebih besar dari threshold, maka akan mengindikasikan tidak ada orang, atau artinya lampunya mati, sehingga kita akan mengeprint tulisan atau string dengan tidak ada orang gitu. Jadi untuk ada orang ini ketika lampu di dalam kita asumsikan bahwa jadi nilai LDR ini akan mendeteksi adanya cahaya. Jadi sehingga
saat ada orang artinya lampu itu hidup. Kemudian saat tidak ada orang itu lampu mati, begitu. Kemudian if is unlock ini adalah case atau semacam bagian untuk penginisialisasian untuk membuka pintu, gitu. Jadi ketika mohon maaf, ke sini dulu mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Jadi di sini kita mendeklarasikan piezo value yang akan menyimpan nilai dari pembacaan input dari piezo. Jadi ketika nilai piezo itu lebih besar dari piezo threshold, maka dia akan melakukan penguncian kepada kunci itu sendiri. Jadi terkunci gitu saat nilai dari piezo value itu lebih besar dari thresholdnya, dan akan menuliskan pada baris ke 0 kolom pertama kunci aktif. Kemudian ada delay selama 2 detik dan akan membersihkan LCD. Lalu kita di sini menuliskan kembali, tampilkan masukkan pin. Jadi kembali ke tampilan awal, yaitu pin saja. Jadi keadaan ini adalah ketika mengunci. Ketika ada ketukan, maka akan melakukan penguncian kembali. Jadi kita ibaratkan dari piezo ini untuk mendeteksi adanya getaran pada pintu, sehingga pintu itu dapat terkunci kembali gitu, secara otomatis dengan adanya getaran, begitu. Kemudian ini dideklarasikan dengan lalu ada tambahan handle keypad input dan ada delay. Nah, jadi selanjutnya adalah void handle keypad input. Di sini adalah semua yang berkaitan dengan inputan pada keypad itu sendiri. Jadi untuk pada bagian ini, if case sama dengan bintang. Jadi ketika kita memencet bintang pada keypad, maka akan mengosongkan atau mengeclear LCD. Jadi LCD itu hanya terprint pin saja tanpa ada inputan. Jadi seperti menghapus segala yang sebelumnya sudah kita input dengan keypad. Jadi saat kita memencet bintang itu menghapus semuanya gitu, menghapus inputan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu jika kita menekan tombol ini, menekan keypad pagar, ini akan masuk ke seperti semacam enter begitu. Jadi ketika inputan pin atau keypad yang kita tekan sama dengan correct pin atau password yang benar, maka is unlock true, artinya maka dia akan terbuka kuncinya. Jadi servo motor akan kembali ke posisi semula, ke posisi 0. Jadi itu otomatis akan membuka slot pintunya. Kemudian pada LCD kita menuliskan kunci terbuka pada baris ke 0 dan kolom 1. Jika kita memasukkan input yang salah, tidak sesuai dengan password, maka akan mendeklarasikan, ngeprint tulisan salah pin gitu. Di sini ada delay dan akan kembali ke semula, yaitu untuk memasukkan pin ulang pada bagian ini. Semacam itu. Jadi saat kita salah memasukkan password, dia akan melakukan pengosongan kembali pada bagian pin, semacam itu. Lalu pada bagian ini adalah panjang maksimum dari inputan yang kita bisa masukkan ke
masukkan ke keypad. Jadi kita di sini hanya maksimal dapat memasukkan sebanyak 4 karakter saja, semacam itu. Kemudian ini adalah void tampilkan masukan pin. Nah, ini adalah void dimana kita akan dapat memasukkan pin dari awal kita mulai kode program kita. Jadi semacam inisialisasi awal. Jadi tulisannya itu bakal pin kosong, jadi terus kita dapat menuliskan inputan pinnya semacam itu. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian akan dilanjutkan teman saya pada bagian pengujian alat. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan melakukan uji coba simulasi penggunaan auto-lock door system di media miniatur pintu. Dan sekarang kita akan mengecek indikator ataupun state-state yang akan dilalui oleh pintu otomatis. Yang pertama adalah state terkunci. Pada saat state terkunci, LCD menunjukkan bahwa pintu perlu diisi oleh pin agar dapat membuka dengan indikator pin dan isinya masih kosong. Lalu state kedua yaitu kita akan menginput pin angka sebelumnya pada saat state kosong pin kosong, pintu akan terkunci. Lalu kita akan memasukkan input pin angka. Misalnya apabila pin salah, maka akan terlihat salah pin atau pin salah. Lalu kita masukkan misalnya apabila pin benar, maka kunci akan terbuka dan pintu dapat digesek, pintu dapat dibuka. Sedangkan untuk indikator LDR akan berjalan selama program auto door system menyala. Jadinya tidak terpengaruh oleh keadaan state pintu. Apabila kita tambahkan cahaya misalnya di dalam, maka yang sebelumnya dari tidak ada orang akan berubah menjadi indikator ada orang ataupun adanya aktivitas di dalam. Lalu kita masuk ke state pintu terbuka yang sudah dilewati setelah kita menggunakan input pin angka dengan benar. Lalu yang terakhir adalah pintu tertutup. Apabila kita tutup kembali pintu, maka apabila kita menutup pintu dengan getaran yang cukup, maka pintu akan otomatis terkunci. Getaran tersebut apabila diimplementasikan ke pintu yang sebenarnya, mungkin bisa jadi pada antakan pertama sudah bisa terkunci, otomatis terkunci. Tergantung dari media yang akan digunakan pada pintu, dan itu akan kembali ke step pertama yaitu pintu terkunci. Sekian uji coba simulasi sistem pintu otomatis dari kami. Apabila ada saran dan perkembangan mohon diinformasikan. Sekian, terima kasih. Selamat siang.